Bella, apakah kamu tahu bedanya orang bijak dan orang bodoh? Antara lain, tampak memahami bahaya serta kejahatan. Benar juga ya, karena kejahatan serta kebaikan itu seringkali membingungkan. Jangan sampai seperti sahabat Yesus yang menyepelekan kejahatan dan terjerat di dalamnya. Oh ya, mereka justru menganggap Yesus harus menghentikan pekerjaan penting yang dilakukan bagi kerajaan Allah. Demikianlah Yesus mengenali bahaya dan kejahatannya itu ketika menghindar dari tugas pekerjaan Bapaknya. Berolehlah bijaksana dari Tuhan melalui firman-Nya. Bagaimana Yesus tahu mana prioritas yang baik dan berkenan kepada Allah. Hai adik-adik sekalian, kita berjumpa kembali dalam berpetualangan dalam kerajaan Allah, dan kita akan mendengarkan tema Ibu dari Tuhan Yesus dan saudara-saudaranya Tuhan Yesus, diambil dari Markus 3 ya, ayat 31 sampai 35. Sebelumnya kita bersatu dalam doa terlebih dahulu. Ya Allah, terima kasih karena Engkau memberikan kami kekuatan hari demi hari, kesehatan, untuk tetap setia dan tekun belajar firman Tuhan. Tuhan, jadikan firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, untuk kami melangkah hari demi hari sebagai anak-anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekalian, rupanya ajaran Tuhan Yesus itu memberikan pengaruh yang besar ya bagi banyak orang. Banyak orang diberkati, banyak orang beruntung bisa mendengarkan ajaran Tuhan Yesus. Tetapi banyak juga orang yang gusar, banyak juga orang yang iri setelah melihat Yesus melakukan mujizatnya, menyembuhkan orang lumpuh, dan mujizat-mujizat yang lain. Orang-orang seperti ini biasanya adalah para ahli Taurat, orang Farisi, orang-orang Saduki, dan lain sebagainya. Dan mereka mulai memusuhi Tuhan Yesus. Sehingga mereka berusaha untuk mendapatkan Dia, bahkan mungkin mencelakakan Dia. Nah, inilah yang didengar oleh ibunya Tuhan Yesus, yaitu Maria. Dan juga saudara-saudaranya yang lain. Mereka mengkhawatirkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Maka karena itu mereka datang mencari Yesus untuk mengambil Dia, untuk membawa Dia ke tempat yang lain. Ya. Supaya Dia selamat. Ya. Supaya Yesus selamat. Jangan dianiaya oleh orang-orang yang memusuhinya, membencinya. Tetapi apa yang terjadi kalau ketika mereka sampai di tempat di mana Tuhan Yesus sedang bekerja atau melayani, ibunya tidak bisa masuk. Sama seperti orang lumpuh dalam cerita Tuhan Yesus yang disembuhkan. Saudara-saudaranya tidak bisa masuk. Mereka kesulitan masuk. Karena itu mereka menyuruh orang lain untuk memanggil Yesus. Lalu orang yang menyampaikan pesan itu menyampaikan kepada Yesus, Yesus, engkau dicari oleh ibumu dan saudara-saudaramu. Lalu Yesus berkata, siapakah ibuku? Dan siapakah saudara-saudaraku? Yesus kemudian mengatakan begini, inilah ibuku. Dan inilah saudara-saudaraku. Apa maksudnya ya adik-adik? Orang-orang yang ada di situ kan orang-orang desa bukan ya? Orang-orang yang belum dikenalnya kan? Tetapi mengapa Yesus mengatakan mereka itulah ibu dan saudara-saudaranya? Ya, mereka-mereka yang datang itu adalah ibu dan saudara-saudaranya karena mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan khotbah
pengajaran, mujizat yang Yesus berikan yang membangun rohani mereka. Mereka merasa hidup mereka berubah mendengarkan khotbah pengajaran dari Tuhan Yesus. Secara rohani, secara spiritual mereka ada kedekatan. Yesus sebagai guru mereka. Yesus sebagai saudara mereka. Nah, adik-adik, di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sedang mengajar kepada kita bahwa yang disebut dengan ibu dan saudara-saudaranya bukanlah secara biologis atau secara fisik. Memang Maria dan saudara-saudara Yesus itu adalah ibunya adalah Maria dan saudara-saudaranya itu adalah saudara biologisnya. Tetapi dia lebih mengutamakan saudara secara rohani dan ibu secara rohani. Jadi yang disebut di sini adalah hubungan akan iman, ikatan iman, ya. Nah, adik-adik, kalau kalian punya guru, katakanlah guru sekolah minggu, kalian punya bapak rohani, katakanlah pendeta, ya. Mereka itu adalah orang tuamu. Mereka itu adalah bapak ibumu. Orang tua secara rohani. Yang membimbing engkau, yang memberi engkau makanan rohani, yang mendoakan engkau, yang mengajar engkau. Siapa itu? Bisa om kita, bisa juga tante kita, bisa juga tetangga kita, tetangga rumah kita, orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang membantu kita untuk dewasa secara rohani, untuk kita makin mengenal Tuhan. Ikatan iman ini adalah satu ikatan yang penting, adik-adik. Maka karena itu perlu kita datang ke gereja. Kita perlu datang ke persekutuan Kristen. Supaya kita menemukan saudara-saudara rohani kita, orang-orang tua rohani kita. Supaya kita memiliki ikatan iman, ya, yang di dalam kerajaan Allah itu merupakan ikatan yang paling kuat di antara segala ikatan. Karena di sana ada saling mendoakan, ada saling memperhatikan, ada saling menolong, saling membantu, saling mengasihi. Kalau kita tidak pergi ke gereja atau menghindari kebaktian-kebaktian persekutuan-persekutuan Kristen dan kita hanya bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak mau bergaul dengan orang-orang gereja, maka kita tidak mendapatkan perhatian dan nasihat-nasihat yang membangun kerohanian kita. Malah mungkin akan membawa kita kepada jalan yang buruk, jalan yang serong. Kita bisa jadi tambah nakal, atau kita mendapatkan nasihat-nasihat yang buruk, yang salah. Tapi kalau kita sering datang ke persekutuan Kristen, ya, ke gereja, ke persekutuan remaja, maka itu kita akan mendapatkan saudara-saudara rohani, ya. Tetapi adik-adik, jangan salah mengerti. Bukan berarti kita kemudian tidak peduli atau kurang peduli dengan keluarga kandung kita, keluarga biologis kita. Mama, papa kita, kakak, atau adik kita. Mereka adalah saudara-saudara kita, keluarga kita secara biologis, yang mesti kita juga perhatikan. Karena dengan mereka lah kita hidup bersama-sama. Bukan berarti karena kalau kita rajin ke gereja, bertemu dengan saudara rohani kita, kemudian kita mengabaikan saudara kita secara biologis, saudara kandung kita, ya, orang tua kita. Katakanlah mereka sedang sakit, katakanlah. Dengan alasan kita mau ikut retret, kita ada acara di gereja, lalu kita tidak mau
bertanggung jawab untuk merawat mereka, memperhatikan mereka. Lalu kita mengikuti acara-acara persekutuan Kristen, tapi kita kemudian tidak memperhatikan keluarga biologis kita. Itu juga satu kekeliruan. Ya. Kalau ayah kita sedang sakit, ya kita harus memperhatikan. Kalau rumah kita sedang berantakan, ada perlu diurus, perlu dibantu, ya kita juga membantu. Untuk membersihkan rumah, bersama-sama dengan keluarga kita untuk berjalan-jalan, berrekreasi, kemana kita dibawa oleh mereka, itu juga sesuatu hal yang perlu. Jadi keluarga biologis tentunya itu perlu. Tapi keluarga rohani juga perlu kita perhatikan. Kedua-duanya merupakan keluarga kita yang tidak bisa kita tinggalkan. Biarlah kita makin mencintai keluarga rohani kita, ya, di gereja, di mana saja, di persekutuan Kristen, dan juga keluarga biologis kita, ya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kami keluarga. Engkau memberikan kami orang tua yang baik, papa, mama, kakak, adik-adik kami. Tolonglah mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan dari hari ke sehari. Kami juga bersyukur kami memiliki keluarga rohani sebagai satu keluarga dalam ikatan iman, yaitu teman-teman kami, kakak-kakak rohani kami di gereja, di persekutuan, di mana saja. Biarlah mereka Engkau tolong terus pimpin untuk bertumbuh dalam iman dan setia kepada Tuhan. Demikian juga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian. Loh, saudara Berham kan cuma satu. Ya, benar. Tapi kita semua adalah saudara dalam Yesus. Saudara seiman yang lebih kuat ikatannya daripada saudara kandung. Luar biasa. Memang inilah rasa hormat yang ditunjukkan Kristus kepada sanak keluarga rohaninya. Atas kejadian ini, karena Yesus lebih suka mendahulukan keselamatan jiwa-jiwa daripada kesenangannya sendiri. Berarti Yesus lebih memilih mendahulukan urusannya sebagai juru selamat melebihi apapun juga. Pasti sangat indah kalau kita bersaudara dengan mereka yang memiliki hubungan dekat dengan Yesus. Juga bersekutu dengan mereka yang juga memiliki persekutuan dalam perkataannya. Yuk kita menjadi pelaku firman dengan mulai menjadi pembaca firman yang terdapat dalam Markus 4 ayat 21-25 serta menghidupinya. Salam sayang saudara-saudara seiman.